Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Baik, saya mau jawab. Al-Quran adalah pintu ilmu yang ketika kita pelajari insya Allah bisa membuka kesempatan kami untuk masuk surga. Amin. Lalu Ustadz, bagaimana seharusnya adab kami terhadap Al-Quran? Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Al-Quran adalah pintu ilmu yang ketika kita pelajari insya Allah bisa membuka kesempatan kami untuk masuk surga. Amin. Lalu Ustadz, bagaimana seharusnya adab kami terhadap Al-Quran? Lalu apa hak Al-Quran dan apa yang akan terjadi jika kita tidak mengamalkan hak tersebut? Baik. Teman-teman sekalian, saya ingin buka dengan satu berita gembira. Tadi saya sebutkan ada orang yang dipanggil-panggil oleh semua pintu surga kan? Dengan amalan tadi. Nah, ada yang lebih hebat lagi. Hanya satu golongan saja, tidak ada yang lain. Orang ini bukan sekedar dipanggil, tapi saat masuk surga dari semua pintunya, ada yang ditontonkan oleh Allah di seluruh penghuni langit dan bumi. Semua menyaksikan. Ada anak yang bisa menggandeng tangan kanannya bapaknya, kirinya ibunya, di sampingnya istrinya atau suaminya, di belakangnya anak cucu keturunannya. Semua keluarga besar digandeng ke surga. Siapa orang ini? Rahasianya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jawabannya ada di Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, ada orang-orang yang akan masuk surga melalui surga Aden. Dia gandeng bapaknya yang soleh beriman. Dia gandeng ibunya yang soleh. Orang lain sibuk dengan dunia, orang tua ini berinvestasi dengan akhirat. Dia gandeng suaminya, gandeng istrinya, semua keluarga di belakang. Hebatnya, ketika masuk semua pintu surga, malaikat menyambutnya di setiap pintu surga. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya kamu masuk ke sini, anak, karena sabar saat di dunia. Sabar saat lelah, sabar saat dicaci, sabar saat malas. Selamat Anda bisa masuk sini. Siapa orang-orang ini? Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba pilihan kami. Ketika mereka dipilih oleh Allah dan mengamalkan Qur'annya, maka jawabannya di ayat ke-33. Jannatu, dengan kalimat yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ahli Quran ini akan masuk ke surga Aden. Bedanya dengan ayat yang ini, diberikan tambahan bonus di sini. Yuhallawna fiha min asawir. Orang-orang ini saat akan masuknya diberikan perhiasan dulu. Jadi kepalanya diberikan mahkota, diberikan jubah, dibedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Terakhir, adapun orang yang menjauh dari Al-Quran, yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka orang ini akan mendapatkan dua kerugian saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerugian pertama, dia berpeluang tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Anda senang baca Al-Baqarah saja dengan Ali Imran, itu kata Nabi, di hari kiamat saat hisab, dua surat itu akan menjadi pelindung kita dari kesulitan kiamat. Yang kedua, mohon maaf, Qur'annya tidak akan pernah meminta kepada Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Maka itulah diantaranya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah dengan mencintai Al-Quran. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan adalah kira-kira sahabat seperti apa yang bisa membawa kita ke surga? Jazakallahu khair, Ustaz. Ada hadis-hadis yang sahih. Setidaknya ada 3 golongan. Yang dengan itu kita bisa menemukan pendamping terbaik untuk bersama ke surga. Yang pertama, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah tidak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Maka ada 7 golongan yang santai. Tuh orang kenapa ribut-ribut ya? Kenapa orang itu gelisah ya? 7 ini tenang saja. Di antara 7 itu, syabani yatahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, "Ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk." Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat. Kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya.
Yang seperti itu, bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga, dan dia belum menemukan kawannya, maka dia akan berkata, ya Allah, saya di dunia bersama si fulana. Saya di dunia bersama si fulan. Mohon ya Allah dengan segala kemuliaanmu, jadikan saya bergandengan tangan dengannya masuk ke surga. Riwayatnya sahih. Yang kedua, ahli Quran. Cari teman yang ahli Quran. Hidupkan Quran di rumah dengan suami tilawah. Ya, dengan kerabat tilawah. Dan yang ketiga, orang-orang yang memang jalan hidupnya ditata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berpakaian pengen Allah senang. Dia di rumah pengen apa yang seperti Allah inginkan. Maka orang seperti itu, jika dia kompak dalam kehidupan seperti itu, dia akan bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda termasuk yang diberikan sahabat terbaik yang bisa mendampingi ke surga.